Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita untuk materi simulasi dan pemodelan fisika, di mana di pertemuan awal kemarin sudah kita pelajari bagaimana simulasi itu, apa itu simulasi dalam komputer, dan saya kira kalian sudah paham ya, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, aplikasi dalam pembelajaran di fisika khususnya. Jadi jika ada permasalahan dalam fisika, kita menyelesaikan menggunakan simulasi dan pemodelan, dan juga kita juga sudah dibahas kaitannya dengan cara-cara mempelajari suatu sistem. Jadi jika ada suatu masalah dalam suatu kondisi yang nyata, kita ingin menyelesaikan suatu masalah itu, bagaimana caranya? Kalau kita bisa lakukan secara langsung dengan masalah itu, kita melakukan pelakuan itu lebih bagus. Tapi ternyata jika kita mengalami kendala, maka kita harus menggunakan suatu yang namanya model. Nah, model itu kalau sudah kita bahas, kita bisa selesaikan dengan model fisik ya, dengan miniaturisasi atau berubah-ubah. Kemudian bisa juga kita dengan model matematis ya. Model matematisnya bisa menggunakan solusi analitis jika kita bisa selesaikan secara analitis dengan penjabaran matematis biasa, atau jika kita mengalami kesulitan kita bisa menggunakan model secara simulasi. Oke, kemudian kita juga kemarin sudah kita bahas kaitannya dengan klasifikasi simulasi dalam 3 dimensi ya, yaitu model simulasi statis, terkait dengan dinamis ya. Statis itu memang waktu tidak berperan di sini, sedangkan yang dinamis itu adalah sistem dalam berubah terhadap waktu. Kemudian juga kita bahas kaitannya dengan simulasi deterministik dan stokastik ya, di mana sistem itu tidak memiliki suatu komponen yang random baik antara input maupun output, dan sedang model stokastik itu memiliki komponen input random dan juga output yang random pula. Nah, sedangkan untuk yang ketiga kemarin juga kita bahas simulasi kontinu kaitan dengan discrete. Kalau kontinu itu kan kontinu terhadap waktu ya, sebagai contoh adalah gerakan sebuah pesawat terbang. Sedangkan kalau model discrete itu perubahannya secara instan pada titik-titik pada waktu-waktu yang terpisah. Contohnya adalah kalau kita melihat di bank, itu adalah jumlah customer atau jumlah pelanggan yang datang berkunjung. Nah, model yang akan dipelajari lebih lanjut kita nanti adalah model yang discrete, dinamik, dan stokastik, atau disebut dengan model simulasi discrete event ya. Jadi artinya apa? Pemodelan sistem dalam perubahannya itu terhadap waktu, di mana variabel-variabel status berubah terhadap waktu secara instan pada titik-titik yang discrete yang terpisah, kemudian dengan input dan output yang random juga. Nah, mungkin sudah ada pelajari juga kaitan dengan sebenarnya apa sih kelebihan dan kekurangan dari sebuah simulasi itu ya. Kenapa orang memilih simulasi? Pasti memiliki ada kelebihan ya kan? Kelebihannya seperti apa, kekurangan seperti apa, banyak sekali. Kita coba bisa lihat seperti Google atau riset orang lain yang banyak terdapat di paper-paper. Contohnya misalkan bahwa dengan simulasi itu kita dapat melakukan mempertahankan kontrol lebih baik daripada terhadap eksperimen, karena data-data inputnya bisa kita variasi dengan mudah ya. Kalau eksperimen harus berbentur pada kondisi jumlah bahan tersedia, kemudian jumlah peralatan dan sebagainya. Kemudian juga simulasi itu memungkinkan estimasi kinerja yang ada dengan beberapa kondisi operasi yang berbeda. Jadi kita bisa melakukan secara simultan, mungkin dengan sistem yang besar kita lakukan simulasi step by step secara paralel atau secara seri. Kita ingin mengetahui hasilnya lebih cepat, kita persingkat waktunya. Simulasi kita buat dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan simulasi itu bisa selama sekian puluh tahun, itu bisa kita lakukan di situ. Kita lihat kondisinya seperti apa. Kemudian kita juga dapat mempelajari sebuah sistem itu dengan kerangka yang lama dalam waktu yang singkat. Jadi saya jelaskan bahwa kita bisa selama sekitar 20 tahun lagi seperti apa kondisinya,
itu bisa kita cek dengan lebih singkat. Ya, kita lakukan algoritma, kita lakukan ulangan di situ, akhirnya kita bisa tahu selama 20 tahun nanti proyeksinya seperti apa. Atau kita ingin dapat lebih rinci, lebih detail ya, dalam waktu yang diperpanjang. Jadi kita lebih detail nanti sebenarnya kalau kita variasi ini seperti apa tuh hasilnya. Ya. Kemudian kadang ya secara real itu ada beberapa elemen-elemen stokastik yang tidak bisa dideskripsikan, sehingga memang harus satu-satunya jalan menggunakan simulasi. Itu salah satu hal yang sangat penting di sini. Jadi jika memang tidak bisa kita lakukan secara pemodelan secara fisik tidak bisa, secara analisis tidak bisa, ya satu-satunya jalan kita menggunakan model simulasi. Ya. Kemudian kita bisa melakukan banyak alternatif. Oh, ini alternatif ini kita masukkan, kita hasilnya kurang bagus. Alternatif ini kita masukkan kurang bagus. Jadi kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik dalam waktu yang. Bagaimana dengan kekurangan? Ya, Anda bisa juga cari banyak informasi kaitannya dengan kekurangan simulasi. Ya, ada ya mengatakan bahwa simulasi itu seringkali kadang mahal kan, karena kita perlu banyak sekali data. Parameter-parameter kita masukkan semua di sini. Nah, kita mendapatkan parameter itu kadang tidak mudah. Ya, atau bahkan mungkin data-data itu kita harus membeli ya dari pihak kedua atau bahkan pihak ketiga, terus mencari membeli, dan nggak ada waktu yang lama untuk dikembangkan. Kita bikin algoritma dulu, diverifikasi, validasi, belum benar kita perbaiki terus, bisa hitungan berbulan-bulan, bertahun-tahun baru selesai model simulasi itu. Bahkan misalnya jika kita eksperimen, loh ini dieksperimen saja sebulan selesai, kenapa simulasi sampai bertahun-tahun? Nah ini karena kemungkinan ada beberapa data-data yang sudah dapat secara detail ya, seperti itu. Kemudian kadang output yang jumlahnya sangat besar itu kadang ini pasti benar, yakin, padahal belum tentu modelnya valid. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi prosesnya harus benar-benar dicek secara detail. Parameter dalam simulasi harus juga kita cek apakah parameternya sudah oke atau tidak ya. Dan kadang setiap langkah dalam model simulasi yang stokastik itu hasilnya adalah estimasi. Estimasi itu adalah perkiraan. Oh, kira-kira hasilnya seperti ini. Kadang seperti itu, ternyata dengan model analitis itu lebih valid. Nah, itulah sedikit review apa itu kaitannya dengan model simulasi, apa itu simulasi dalam komputer, kemudian kaitannya dengan kelebihan dan kekurangannya. Sekarang kita coba masuk ke pertemuan yang kedua ya. Ini kita akan membahas seperti halnya dulu pada saat kita kontrak kuliah. Jadi kita akan membahas kaitannya dengan ini sedikit mengarah ke statistik ya di probabilitas ya, di probabilitas ya. Nanti kita akan membahas ya, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan di sini ya. Mungkin Anda sudah pernah mendapatkan materi ini ya, mendapatkan materi ini di statistik atau apa, dan tinggal mengulang saja ya. Ini yang penting dalam sebuah simulasi komputasi ya. Apa itu probabilitas? Kita mengenal adanya ruang sampel dan peristiwa ya, sampel space dan event. Nah, kita lihat dulu apa itu eksperimen ya. Eksperimen adalah suatu proses observasi yang memiliki hasil yang tidak pasti ya. Ada ketidakpastian di situ, hasilnya ada ketidakpastian di situ. Demikian juga di simulasi juga seperti itu, ada nilai ketidakpastian. Dulu pada saat Anda belajar di analisis numerik, di situ ada yang namanya galat. Suatu perulangan akan berhenti jika sudah memenuhi galat yang kita berikan. Tergantung galatnya kira-kira berapa angka di belakangnya. Itu sangat menentukan dari kevalidan dari sebuah hasil eksperimen. Sedangkan event itu sendiri adalah hasil eksperimen yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Jadi event itu adalah hasil suatu eksperimen yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Sedangkan probabilitas suatu event adalah suatu bilangan yang merupakan ukuran kesempatan atau kecenderungan sebuah event itu akan terjadi jika
eksperimen dilakukan. Ulang lagi bahwa suatu bilangan yang merupakan ukuran kesempatan atau kecenderungan event akan terjadi jika eksperimen tersebut dilakukan. Ada properti probabilitas atau P buka kurung A itu nilainya lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 1. Di probabilitas itu lebih besar atau sama dengan 0, di nilai batas bawahnya batas atasnya lebih kecil atau sama dengan 0 ya, itu probabilitas. Jika event A tidak pernah terjadi, maka kita dituliskan PA itu sama dengan 0. Jika event A pasti terjadi, kita tuliskan PA sama dengan 1. Oke, sudah paham ya. Jadi probabilitasnya antara 0 sampai 1. Kira-kira berapa persen? Berarti kalau 60 ya, 0,6 berarti 60% terjadi. Ya. Dan ruang sampel itu adalah ruang sampel sendiri adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari eksperimen tersebut. Setiap hasil yang berbeda disebut hasil ruang sampel atau titik sampel atau event. Ini sebagai contoh ini. Ya. Suatu perusahaan akan memiliki CIO, akan memilih CIO yang baru dari 4 kandidat. Ada Adams, Duncan, Hill, dan Rankin. Ada 4 kandidat. Dengan demikian, ruang sampel terdiri dari 4 hasil yang mungkin. Coba. Ruang sampelnya apa saja menurut Anda? Setelah kita pelajari, ruang sampelnya ada 4 yang 4 hasil yang mungkin, di mana 4 itu adalah A itu Adam terpilih sebagai CEO kemungkinan, D itu adalah Duncan terpilih sebagai CIO, H itu adalah Hill terpilih sebagai CEO, ataukah R atau Ranking yang terpilih sebagai CIO. Nah, misalkan analisis industri menilai bahwa kemungkinan A, D, H, R itu terpilih secara berturut-turut. A itu peluangnya adalah 0,1, D itu adalah 0,2, H 0,5, dan R adalah 0,2. Maka bagaimana cara menulis notasi probabilitasnya? Gimana? Cara menulis notasi probabilitasnya? Ini PA adalah 0,1, PD-nya 0,2, kemudian apa? Nah, ini nah, cara kita menulis hanya PH-nya adalah 0,5, PR-nya 0,2. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang sepasang mempelai merencanakan memiliki 2 anak. Jika kemungkinan anak laki-laki dan perempuan sama besar, maka kita pertama bikin diagramnya dulu ya. Jadi laki-laki ya dan perempuan ya. Kalau laki-laki ini L, P ini anak pertama ya, pertama. Kemudian laki-laki, kemudian perempuan. Anak kedua, kemudian laki-laki perempuan. Jadi ini hasil ruang sampelnya ini. Ruang sampel. Jadi anaknya RL atau LP atau PL atau PP. Nah, berapa probabilitas masing-masing sekarang? Bagaimana dengan probabilitas masing-masing? Kita bisa tuliskan PLL, PLP, PPL, dan PPP adalah 0,25 atau 0 atau seperempat. Jadi jumlah probabilitas semua hasil ruang sampel pasti selalu sama dengan 1. Jadi hasil ruang sampel ya, probabilitas semua ruang sampel sama dengan 1. Ya, sekarang probabilitas suatu event ya adalah suatu jumlah probabilitas hasil ruang sampel yang membentuk event tersebut. Misalkan gini, pada contoh 1 tadi, Adam dan Hills adalah kandidat internal dari dalam ya. Sedangkan Duncan dan Rankin itu bukan, dia dari eksternal, dari luar. Jika I adalah event di mana terpilih seorang kandidat internal, maka probabilitas I adalah gimana caranya? Jika I adalah event di mana terpilih seorang kandidat internal, maka probabilitas I adalah
Jadi sudah kita ketahui bahwa PA itu adalah 0,1, PD 0,2, PH 0,5 dan PR adalah 0,2. Oke. Nah, kita lihat di sini bahwa yang kandidat internal tadi siapa? Adam dan Bill. Jadi PI event di mana terpilih seorang kandidat internal adalah PI sama dengan PA plus PH. 0,1 plus 0,5 adalah 0,5. Nah, jadi probabilitas terpilih dari kandidat internal adalah 0,5. Nah, oke. Jadi dipahami ya. Nah, jika semua hasil ruang sampel sama mungkinnya, probabilitas terjadinya suatu event adalah rasio jumlah hasil ruang sampel yang membentuk event tersebut. Jumlah total hasil ruang sampel. Nah, sekarang kita masuk ke aturan-aturan ini. Aturan-aturan dasar dalam probabilitas ya. Ini mirip seperti matematika dasar dulu ya. Ada irisan, ada gabungan ya, ada intersection, ada union dari dua event. Misalkan jika ada dua event A dan B ya, irisan A dan B adalah event yang terdiri dari ruang sampel yang termasuk A dan B. Ya, paham ya? Irisan A dan B adalah satu event yang terdiri dari hasil ruang sampel yang termasuk A dan B keduanya. Dilambangkan dengan A itu ada seperti ini ya, intersection ya, A intersection B. Jika PA intersection B menyatakan probabilitas bahwa baik A maupun B akan terjadi secara simultan. Gabungan A dan B, union A dan B adalah event yang terjadi dari hasil ruang sampel yang termasuk A atau B. Dilambangkan dengan A union B. A union B, lambangnya seperti ini. Jadi P A union B menyatakan bahwa probabilitas bahwa A atau B akan terjadi. Kali tadi probabilitas bahwa baik A maupun B akan terjadi secara simultan. Sedangkan A union B itu adalah probabilitas bahwa A atau B akan terjadi. Kita lihat aturan penjumlahan. Jika ada dua event A dan B, maka probabilitas A atau B akan terjadi adalah A union B sama dengan PA plus BB dikurangi PA intersection B. Aturan penjumlahannya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke event yang saling eksklusif atau mutual exclusive event. Jika dua event A dan B adalah mutually eksklusif jika tidak memiliki hasil ruang sampel yang sama. Tidak memiliki hasil ruang sampel yang sama ya. Pada kasus ini event A dan B tidak dapat terjadi secara simultan ya. Jadi event A dan B tidak terjadi secara simultan. Berarti bisa kita tuliskan seperti apa ya. P A irisan B sama dengan 0 ya. Event yang saling eksklusif, mutually eksklusif event. Bagaimana dengan aturan penjumlahan untuk dua mutually eksklusif event? Jika A dan B adalah mutually eksklusif event, maka probabilitas A atau B akan terjadi adalah PA union B sama dengan PA plus B. Kenapa? Karena P intersection B-nya sama dengan 0 ya. Aturan penjumlahan untuk banyak ya, untuk sampai A1, A2 sampai AN ya seperti P A1 kemudian union A2 dan seterusnya ya, tinggal PA1 plus PA2 sampai sejumlah N ya. Tuh. Sedangkan komplement suatu event ya, komplement itu adalah event yang terdiri dari sejumlah hasil ruang sampel yang tidak berhubungan dengan terjadinya A. Jadi dilambangkan dengan atopi ya, abstrak ya. A. Aturan komplement di mana probabilitas event A tidak akan terjadi adalah P ya, PA strip sama dengan 1 min PA. Dan ada probabilitas bersyarat dan independensi ya.
probabilitas event A dengan saat event B telah terjadi dicatat dengan P A, kemudian garis tegas ya, garis tegas B ya. Probabilitas A jika ada B. Probabilitas bersyarat namanya, probabilitas bersyarat A jika ada B. Ingat, tanda P A strip tegas B itu adalah probabilitas bersyarat A jika ada B ya, ingat A jika ada B. Bisa kita tuliskan ya, probabilitas bersyarat bahwa A akan terjadi jika B terjadi, PA tegas B sama dengan PA intersection B dibagi dengan PB. Ini harus diasumsikan ya bahwa nilai PP-nya lebih dari 0, nggak boleh PP-nya sama dengan 0. Sama dengan 0 berarti kan tak berikan ya. Jadi itu persamaannya, probabilitas bersyarat. Sekarang balikannya, probabilitas bersyarat bahwa B akan terjadi jika A terjadi ya, bahwa B akan terjadi jika A terjadi, maka didefinisikan PB strip A sama dengan PA intersection B dibagi dengan PA. Ini juga diasumsikan ya bahwa PA harus lebih besar dari 0. Ini aturan dalam perkalian umum, dua cara untuk menghitung PA intersection B sama dengan PA P ini tadi ya, syarat tadi PA strip B ya, sini tadi B akan terjadi jika A terjadi, B akan terjadi jika A terjadi, atau PB sama dengan PA terjadi jika B terjadi, ekivalen ya. Nah, sedangkan aturan perkalian untuk dua independen ya, PA intersection B sama dengan PA kali PB ya, untuk dua independen, jadi tidak saling terkait ya. Nah, sekarang kita masuk ke variabel acak ya, ini sangat penting yang kita udah bahas di pertemuan yang kemarin, ada namanya random ya, variabel acak dan fungsi distribusi probabilitas ya. Apa itu variabel acak? Variabel acak itu adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil sebuah eksperimen. Variabel acak itu merepresentasikan hasil yang tidak pasti, jadi ada ketidakpastian di situ, ada galat di situ. Itu namanya variabel acak atau random variabel yang nilainya tidak pasti karena ada banyak variasinya. Ada yang namanya variabel acak diskrit. Jadi udah acak tapi diskrit ya, random tapi diskrit. Diskrit artinya apa? Yang dapat dicacah atau dapat dihitung. Sebagai contoh apa? Jumlah pembeli yang memasuki sebuah toko, jumlah televisi yang terjual pada periode tertentu, itu kan acak ya, kita tidak dapat memprediksi hari ini akan terjual berapa ya, tapi dapat dihitung ya. Sedangkan variabel acak itu tapi continue ya, variabel continue itu acak yang nilainya tidak dapat dicacah ya. Variabelnya acak tapi nilainya karena dia continue, misalkan contohnya adalah perpanjangan pegas jika ditarik, itu kan acak ya, tapi tidak kita cacah ya berdasarkan waktu ya. Kemudian contoh lagi apa, berat genggam stroberi. Nah, sedangkan distribusi probabilitas itu adalah variabel acak diskrit ya, berupa tabel, grafik atau rumus yang menyatakan probabilitas setiap nilai yang mungkin dimiliki variabel acak. Soal untuk memahamkan Anda kaitan dengan distribusi probabilitas yang menyatakan bahwa probabilitas setiap nilai yang mungkin dimiliki variabel acak, sebagai contoh seperti ini. Ada sebuah kuis dengan 3 pertanyaan dengan kemungkinan jawaban benar atau salah. Nah, menurut Anda ruang sampel kuis ini terdiri dari hasilnya apa saja? Ingat, ada sebuah kuis dengan 3 pertanyaan dengan kemungkinan jawaban benar atau salah ya.
Ada berapa ruang sampel di sini? Berapa? Ya, coba kita lihat. Misalkan C itu benar, I adalah salah, maka kemungkinan jawaban adalah benar, 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 salah, benar, salah, benar, dan seterusnya. Jikalau ada 3 pertanyaan dengan kemungkinan jawaban benar atau salah, berarti kita memiliki 8 ruang sampel. Saya ini sederhana sekali ya. Karena probabilitas C dan I masing-masing adalah setengah, jadi benar atau salah, maka probabilitas benar, benar, benar adalah setengah kali setengah kali setengah sama dengan 1/8. 1/8. Ya, di apel itu seperti itu kan ada 8 komponen, maka yang benar-benar memiliki probabilitas 1/8. Demikian juga untuk kombinasi yang lainnya. Kemudian jika X menyatakan jumlah jawaban yang benar, maka didapat nilai PX. Nah, sekarang nilai PX ya. Jawaban yang benar, maka P 1/8. 3/8. Artinya apa? 0 itu apa? Semua salah. Jadi tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar itu adalah berapa? 1/8. Yang benar cuma 1, 3/8. Yang benar cuma 2, 3/8. Yang benar ketiga-tiganya 1/8. Tuh rumusnya. Jadi distribusi probabilitas diskrit PX ya harus sedemikian sehingga PX-nya itu lebih dari atau sama dengan untuk setiap nilai X, di mana summation atau penjumlahan PX-nya probabilitas diskritnya adalah sama dengan 1. Nah, kita juga mengenal di statistik dulu ada yang namanya mean atau nilai ekspektasi ya, ada varians atau variabel acak diskrit X ya, dan ada standar deviasi adalah akar kuadrat positif dari varian X. Oke, kita lanjut. Variabel acak diskrit, yaitu variabel acak diskrit ya, itu variabel acak binomial. Misalkan seperti ini, sebagai contoh dilakukan survei terhadap pengunjung mal yang ditemukan bahwa 40% itu melakukan transaksi pembelian. 40% maksudnya 40% dari pengunjung ya. 40% dari pengunjung itu melakukan transaksi pembelian. Berapakah probabilitas bahwa 2 dari 3 pengunjung akan melakukan pembelian? Berapakah probabilitas bahwa 2 dari 3 pengunjung akan melakukan pembelian? Coba, bagaimana caranya? Kita lihat dulu bahwa eksperimen ini memiliki atau hal ini memiliki beberapa nilai karakteristik yang harus kita definisikan dulu. Apa saja? Yang pertama, terdiri dari 3 rangkaian percobaan yang identik, di mana setiap percobaan berupa keputusan pengunjung untuk membeli atau tidak. 3 ya, ini ya 3 ya. 2 dari 3 pengunjung ya. Jadi terdiri dari 3 rangkaian percobaan identik di mana setiap percobaan berupa keputusan pengunjung untuk membeli atau tidak. Yang kedua, ada 2 hasil yang mungkin dari tiap percobaan. Pengunjung membeli disebut sukses atau S, sedangkan pengunjung tidak membeli itu disebut gagal atau G. Karena 40% dari seluruh pengunjung melakukan pembelian, maka masuk akal jika ditentukan bahwa PS atau P sukses, P membeli itu adalah 0,4 ya, dari konstan untuk setiap pengunjung, karena sudah ditentukan bahwa 40% pengunjung kita akan membeli, dari 10 itu 4 yang membeli.
Ini berarti bahwa PG atau pengunjung yang tidak membeli, probabilitas yang gagal itu 0,6. Ini harus kita cek dulu, kita didefinisikan, kita detailkan dulu karakteristiknya sehingga melakukan sebuah simulasi jadi seperti ini. Dan kita anggap bahwa pengunjung membuat keputusan yang independen, yaitu hasil dari 3 percobaan independen satu dengan jadi tidak terpengaruh. Jadi 3 orang itu tidak kamu beli, kamu enggak. Jadi masing-masing saling independen keputusannya. Ya. Nah, sekarang kita lihat ruang sampel eksperimennya adalah sudah di awal. Ruang sampel eksperimennya apa? Ya, apa saja? Ya. Karena ada tiga pengunjung, maka dia mungkin ya beli tidak beli tidak dan seterusnya. Ya. Jadi ada 8 ruang sampel. Dari sini 2 dari 3 pengunjung melakukan pembelian pada hasil ya beli tidak beli dan tidak beli. Karena setiap keputusan independen kita dapat mengalihkan probabilitas S dan G untuk mencari probabilitas setiap hasil di atas, di mana PSS karena ini independen ya, karena independen, ingat independen, persamaan di depan tadi sudah kita jelaskan ya. Maka PSS itu adalah karena independen PS kali PS kali PG, di mana PS adalah 0,4, PG 0,6, jadi 0,4 kali 0,4 dari 0,6 atau 0,4 kuadrat dikali 0,6. Demikian juga yang sama untuk PS G S, jadi PS kali PG kali PS, dan juga untuk PG S PG kalikan probabilitas S kalikan probabilitas S, jadi 0,4 kuadrat kalikan 0,6. Jadi dari sini kita bisa mengetahui probabilitas 2 dari 3 pengunjung melakukan pembelian ya adalah PSSG ditambah P peluang SGS peluang GSS itu 0,4 kuadrat kali 0,6 dan seterusnya. Setelah kita hitung ketemu adalah 0,288. Artinya peluangnya adalah 0,288. Ini bisa dilihat sebuah simulasi ini ya. Kalau kita ingin memberikan sebuah toko dan sebagainya, kira-kira kalau kita jual gimana dengan proses dengan terbelinya nih ya. Nah, dari ekspresi 3 kali 0,4 kuadrat kali 0,6 itu bisa dinyatakan dalam sebuah persamaan ini ya, di mana angka 3 menyatakan jumlah hasil ruang sampel yang memenuhi syarat 2 dari 3 pengunjung melakukan pembelian. Ada 3 di situ, 3 pengunjung melakukan pembelian ya. Kemudian 0,4 dinyatakan dengan P probabilitas pengunjung membeli ya. Sedangkan 0,6 adalah Q 1 min P probabilitas pengunjung tidak membeli. Itu kita bisa tuliskan ekspresinya seperti itu. Maka bisa kita tuliskan secara umum probabilitas terjadinya X sukses dari N percobaan adalah jumlah cara terjadinya X sukses dari N probabilitas dari N percobaan dikali dengan P pangkat X dikali Q pangkat N dikurangi X. Jadi jumlah cara terjadinya X sukses di antara X percobaan sama dengan N faktorial dibagi dengan X faktorial dikalikan dengan N min X faktorial ya. Ini Anda sudah paham cara menentukan faktorial. Nah, sampai sini untuk materi berkaitan dengan probabilitas ya. Nanti silakan Anda baca-baca ulang ya. Ini sangat penting sekali pemahaman berkaitan dengan probabilitas, ruang sampel dan sebagainya. Nanti yang berkaitan dengan proses simulasi dan sebuah pemodelan ya. Nanti silakan Anda bisa lihat untuk tugas-tugas yang kami share di slide. Terima kasih. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap Anda cek di Spada apa-apa yang kita tugaskan. Jika ada yang kurang jelas, silahkan kita diskusikan lebih lanjut di Spada.